Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Berkesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul 3 kabar baik dari Mendikbudristek dan Menteri Keuangan untuk P3K. Sahabatku, silakan simak dan tonton videonya. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak videonya. Kabar baik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan untuk guru P3K di awal tahun 2022. Kabar baik ini dikhususkan bagi guru P3K yang sedang menjadi fokus Kemendikbudristek dalam mensejahteraan nasib guru honorer agar memiliki kesejahteraan yang setara dengan guru PNS. Dalam hal ini ada 3 kabar baik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan mengenai beberapa kebijakan terkait guru P3K. Yang pertama, optimalisasi P3K tahap 3 bagi guru yang lolos passing grade. Guru yang telah mengikuti serangkaian tahapan P3K dari tahap 1 sampai tahap 2 hingga tahap 3 dan memenuhi passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi pada P3K tahap ketiga tersebut akan diberikan ada fase selanjutnya, yaitu fase optimalisasi formasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Nadiem Makarim, Mendikbudristek. Dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi, di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut mendapatkan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, katanya pada live streaming di YouTube Kemendikbudristek Republik Indonesia. Lanjutnya misalnya, tidak ada lulus ujian tahap kedua, bisa ke ujian ketiga. Dan di ujian ketiga sendiri ini, seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun, setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya tiada banyak tahapan-tahapannya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Tahun depannya akan ada lagi proses lagi, katanya pada live streaming di YouTube Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dari penjelasan dari pemerintah, bagi guru yang tidak lulus tahap 3 seleksi P3K, maka masih ada senjata pemungkas. Bahasanya masih ada senjata pemungkas, yaitu dari kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pelaksanaan tugas PLT, Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB, Katmoko Ari Sambodo, mengungkapkan pada seleksi P3K guru tahap 3 ini sifatnya nasional. Dengan demikian, para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten atau kota dan provinsi lainnya. Dia menegaskan bagi para peserta tidak lulus P3K baik karena formasinya tidak ada maupun formasi habis, tetap harus mengikuti seleksi P3K tahap ketiga. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi. Yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K guru tahap 3. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap ketiga, kata Katmoko Ari saat menerima para guru honorer dari FGHNL PSI yang melakukan aksi di kantor Kemenpan RB Kamis 6 Januari 2022. Selanjutnya, alur tahapan seleksi P3K guru. Guru honorer THK, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, lulusan PPG,
kemudian mendaftar dan menverifikasi berkas oleh Kemendikbud. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Tes pertama, tidak dapat melamar ke instansi lain jika formasi tersedia atau kualifikasi yang tersebut sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Selanjutnya mengikuti tes ketiga, kemudian dilanjutkan tes ketiga, kemudian pengisian formasi kosong. Itulah optimalisasi formasi tahap ketiga P3K guru. Yang kedua, paparan gaji dan tunjangan bagi guru P3K. Paparan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani terkait gaji guru P3K. Cuplikan yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru jadinya. Artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan. Kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar 44.060.490 bagi guru yang sudah menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Katanya pada live streaming di YouTube. Jadi berbicara tentang gaji P3K yang termasuk itu baik dari P3K yang termasuk baik dari kalangan struktural maupun fungsional. Kalangan fungsional salah satunya termasuk guru. Itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan mengatur rincian gaji tersebut. Beberapa golongan. Untuk golongan P3K termasuk ke dalam golongan 9. Karena guru P3K adalah lulusan sarjana atau S1. Hal tersebut setara dengan PNS golongan 3A. Gaji pokok P3K telah ditentukan dimulai dari masa kerja golongan MKG 0 tahun yakni sekitar Rp2.966.500. Selain itu, guru P3K akan mendapatkan beberapa tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan untuk guru P3K telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K pasal 4. Guru sertifikasi tidak memenuhi 18 jam, diakui telah memenuhi 24 jam. Guru sertifikasi di 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 jam, tidak perlu mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, karena diakui telah memenuhi 24 jam. Guru sertifikasi di 2.500 sekolah penggerak yang saat ini menerapkan kurikulum prototipe, yaitu guru yang hanya dapat memenuhi 18 jam saja, tidak perlu mencari jam tambahan di sekolah lain, karena akan diakui 24 jam. Hal ini telah dijelaskan pada Keputusan Menteri Pendidikan Ristek nomor 71 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.